saya 24050302. Nah, saya dari Prodi PGSD Universitas Kualiti Medan. Baik, pada video kali ini saya akan membuat video tugas TPT Trading yang dimana judulnya yaitu perancangan yang ada di dalam pembelajaran yang menerapkan pendidikan karakter anak-anak SD serta social emotional learning yang dimana singkatannya adalah SEL. Oke, baik. Di sini saya ingin menjelaskan yang dimana social emotional learning yang dimana singkatannya adalah SEL. Di sini saya mengetahui bahwa SEL itu adalah proses pembelajaran yang membantu individu mengembangkan keterampilan untuk mengenali dan mengelola emosi serta menangani hubungan yang positif dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Begitulah hasil dari penelitian yang saya dapat tentang pengertian dari sel tadi. Baik, selanjutnya di dalam sel ataupun social emotional learning ada beberapa aspek seperti yang pertama itu ada kesadaran diri, yang dimana kesadaran diri itu seperti kita mampu mengenali emosi dan pikiran dan memahami emosi sendiri. Jadi yang kedua itu adalah pengelolaan emosi, yang dimana mengelola emosi secara efektif. Dan yang ketiga itu ada kesadaran sosial. Kesadaran sosial seperti kita tahu memahami perasaan dan perspektif orang lain. Yang keempat itu ada keterampilan hubungan seperti membangun dan memelihara hubungan yang positif. Dan yang kelima ada pengambilan keputusan seperti membuat keputusan yang bertanggung jawab dan statis. Baik, setelah kita mendengar dari pengertian sel tadi, selanjutnya kita akan membahas satu contoh yang dimana judulnya mengembangkan karakter dan keterampilan sosial emotional learning melalui pembelajaran berbasis proyek. Baik, di sini saya akan langsung membacakan contohnya tadi, yang dimana judulnya tadi mengembangkan karakter dan keterampilan sosial emotional learning melalui pembelajaran berbasis proyek di kelas. Jadi yang saya ingin sampaikan pertama kali yaitu tujuan. Yang dimana tujuan dalam mengembangkan karakter dan keterampilan sosial emosional melalui pembelajaran berbasis proyek. Tujuan yang pertama itu ada siswa dapat mengembangkan karakter yang baik dan keterampilan sosial emosionalnya. Dan yang kedua itu siswa dapat menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Yang ketiga, siswa dapat membangun hubungan yang positif dan teman dan guru. Begitulah tujuan yang ada di dalam mengembangkan karakter dan keterampilan sosial emotional learning melalui pembelajaran berbasis proyek. Selanjutnya saya akan menerangkan yang dimana adalah proses perancangan pembelajarannya. Di sini saya mendapat ada 5, yang dimana yang pertama itu adalah analisis kebutuhan, yang dimana kita perlu mengidentifikasi kebutuhan siswa dan tujuan terhadap pembelajaran kepada anak-anak yang ingin kita ajari kelak nanti. Yang kedua adalah desain pembelajaran, seperti mendesain pembelajaran yang berbasis proyek dan mengintegrasikan pendidikan karakter dan sel, yang dimana social emotional learning. Yang ketiga itu ada pengembangan materi.
kita mampu mengembangkan materi pembelajaran yang ingin kita jelaskan kepada anak-anak SD nanti, yang dimana kita harus menerangkannya yang sesuai dengan tujuan dan desain yang ada di dalam pembelajaran. Baik, yang keempat itu adalah implementasi, yang dimana kita bisa melaksanakan pembelajaran dan memantau perkembangan siswa terhadap implementasi dan ataupun pelaksanaan yang kita laksanakan terhadap membuat proyek yang ada di dalam kelas nanti. Dan yang terakhir adalah kelima, evaluasi, yang dimana kita perlu mengevaluasi hasil pembelajaran dan efektivitas pembelajaran pendidikan karakter dan sel sosial emotional learning terhadap pembelajaran berbasis proyek kita. Baik, itu saja sih yang ingin saya jelaskan mengenai pengembangan sosial emotional learning terhadap pembelajaran proyek. Yang terakhir itu adalah penilaian. Ya, di mana kita sudah mengetahui arti dari penilaian ya. Dan di dalam penilaian ini saya juga mendapatkan ada 4. Yang pertama itu kita perlu observasi, yang dimana mengamati perilaku siswa dalam mengembangkan karakter dan keterampilan sosial emosionalnya tadi. Dan yang kedua itu adalah proyek. Kita mampu menilai proyek yang dibuat siswa tentang aplikasi pengetahuan dan keterampilan dalam situasi nyata. Yang ketiga itu adalah refleksi, yang dimana refleksi kita mampu menilai refleksi siswa tentang pengalaman belajar dan perkembangan karakter dan keterampilan sosial emosionalnya. Dan yang keempat itu kita mampu tes keterampilannya, yang dimana kita mampu menilai keterampilan siswa dalam mengelola emosi dan membangun hubungan, serta membuat keputusan yang bijak. Baik, setelah saya membaca hasil dari satu contoh yang dimana adalah mengembangkan social emotional learning tadi, selanjutnya saya akan mungkin menjelaskan beberapa ada kata istilahnya, mengapa sih pendidikan karakter dan social emotional learning itu sangat penting bagi karakter anak-anak murid sekarang. Oke, saya akan jelaskan yang dimana mengapa sangat penting. Karena pendidikan karakter dan sel sangatlah penting karena dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan yang dibutuhkan untuk sukses dalam kehidupan pribadi dan profesional dengan mengembangkan karakter yang baik dan keterampilan sosial emosi siswa dengan guru. Itu alasan mengapa sih pendidikan karakter dan sel itu sangat penting. Baik, sekian hasil video penjelasan dari materi pengembangan materi sel yang dimana adalah social emotional learning dari saya, dan jika ada kesalahan kata saya minta maaf. Dan sekian hasil presentasi saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.